Berbagi praktik baik modul 1.4 Budaya Positif Program Pendidikan Guru Penggerak Calon Guru Penggerak Rekognisi Angkatan Ketiga Jumat 20 Januari 2023 Ruang Bengkel TKR SMKN 1 Soreang Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak Rekognisi Angkatan Ketiga. Nama peserta Ade Kosasi. Saya adalah pengajar mata pelajaran kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMKN 1 Soreang. Adapun pasir pemandu adalah Elisa SPD MPD. Kegiatan berbagi praktik baik modul 1.4 Budaya Positif. Kegiatan berbagi praktik baik ini dibagi dalam dua kegiatan utama, yaitu 1. Implementasi budaya positif di lingkungan kelas, dan 2. Membagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Bagian pertama, implementasi budaya positif di lingkungan kelas. Perencanaan berkolaborasi dengan guru PKK kelas 11 kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dalam membuat pemantik atau tempat sampah plastik. Kami di jurusan kompetensi keahlian TKR membeli bahan-bahan seperti wire mesh, kemudian pengunci atau perapat dengan menggunakan pipet. Kemudian alat-alat yang digunakan adalah berbentuk tang, kemudian gunting plat, kemudian gerinda. Ini adalah proses dari pengerjaan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 11 dari membuat sketsa, kemudian mengukur, kemudian anak-anak dipandu dengan guru mata pelajaran PKK membuat pemantik ini dengan menggunakan alat berupa gerinda, tang potong, kemudian rivet yang digunakan untuk menyatukan setiap bagian yang ada. Setelah dibuat, kemudian pemantik ini dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan bahwa tempat ini digunakan untuk memilah sampah botol plastik bekas air minum siswa yang langsung dibuang pada tempat sampah ini. Alhamdulillah, dari kegiatan penyampaian tempat sampah ini kepada kepala sekolah mendapatkan apresiasi yang baik, dan kepala sekolah mempersilahkan untuk menginformasikannya kepada siswa SMKN Negeri 1 Soreang. Kegiatan implementasi budaya positif berupa pemilihan sampah botol plastik bekas air minum yang dibuang ke pemantik dilakukan pada saat pembinaan upacara bendera hari Senin, di mana saya selaku pembina upacara menginformasikan kepada siswa untuk membuang sampah botol plastik bekas air minumnya langsung ke pemantik ini, supaya air yang masih ada dalam botol atau gelas bisa mengalir keluar dari tempat sampah sehingga tidak menimbulkan bau dan mengganggu pernapasan. Kemudian diperagakan dari kegiatan siswa ini tentang cara membuang botol sampah plastik ke dalam pemantik ini. Pemantik disimpan di area workshop bengkel masing-masing kompetensi keahlian yang ada di SMKN Negeri 1 Soreang, seperti di area bengkel kompetensi keahlian TKR, kemudian TKJ, kemudian di TEI, kemudian di kuliner, kemudian di perhotelan,
perpustakaan, dan area kantin sekolah. Harapan dari adanya pemantik ini adalah semua sivitas akademik SMKN 1 Soreang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan peduli lingkungan dengan cara memilih sampah yang akan dibuang, sehingga sampah tersebut tidak membahayakan tetapi dapat menjadi sumber datangnya rezeki dengan cara dijual langsung maupun untuk bahan membuat kerajinan tangan. Itulah bagian pertama terkait implementasi konsep-konsep budaya positif yang dilakukan di lingkungan kelas. Untuk bagian kedua, mari kita simak video tentang membagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif kepada rekan guru lainnya secara langsung di ruang bengkel PKR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara kegiatan berbagi praktik baik pada modul 1.4 budaya positif ya. Kemudian ini termasuk pada modul 1, di mana modul 1 itu adalah tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Poin 1.4 ini adalah tentang budaya positif dari satu modul ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kan dia mau istilah tentang profil ya, disebut dengan apa tadi calon guru penggerak rekognisi angkatan ketiga. Mudah-mudahan mohon bantuannya dan supportnya kepada Bapak Ibu semua. Intinya untuk menyukseskan program Kementerian Pendidikan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian uang pembelajarannya di sini ada 5 Bapak Ibu, tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi, tentang diri kita sebagai guru itu ada berapa kontrol dalam pendidikan. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kelima poin ini adalah 5 hal yang membangun bagaimana budaya positif di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Jadi budaya sekolah itu pada dasarnya dibangun oleh 5 poin ini. Yang pertama, kita masuk ke susunan acara dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, inilah susunan acara diseminasi kita kali ini. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, yaitu menceritakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, menceritakan program yang sedang diikuti. Kemudian yang ketiga, menyampaikan susunan acara selama 5 menit. Kegiatan yang kedua adalah pemaparan materi disiplin positif. Ini akan disampaikan kurang lebih dengan waktu 10 menit. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pemaparan materi motivasi perilaku manusia, kurang lebih 10 menit lama pemaparannya. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pemaparan materi kebutuhan dasar manusia, kurang lebih 10 menit juga. Kemudian kegiatan yang kelima adalah pemaparan materi posisi kontrol restitusi, kurang lebih 10 menit juga waktunya. Kemudian yang keenam adalah pemaparan materi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian kita lanjut ke kegiatan ketujuh, yaitu menyimak video segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas selama 5 menit. Kemudian yang masih ketujuh ya Bapak Ibu, di mana di sini saya akan menampilkan sedikit implementasi budaya positif tentang memilah sampah plastik yang dibuang kepada pemantik atau tempat sampah plastik. Kemudian yang ke-8 adalah penutup dan foto bersama. Oke Bapak Ibu, kali ini kita masuk kepada bagian kedua dari kegiatan berbagi praktek baik modul 1.4, yaitu membagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Kita masuk pada materi yang pertama tentang disiplin positif. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian ada dari pakar menurut Dill and Peterson pada tahun 1999 mendefinisikan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Jadi pada yang dimaksud dengan disiplin positif ini adalah Bapak Ibu kebiasaan yang kita lakukan di sekolah maupun di lingkungan kelas dengan waktu yang lama, dengan dievaluasi, ditinjau oleh kita, kemudian di sana ada keberpihakan pada murid, kemudian dibantu oleh sivitas akademika semuanya, dan kebiasaan-kebiasaan ini menjadi bentuk dari budaya positif karena dilakukan secara terus-menerus. Jadi inilah yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian budaya positif di sekolah merupakan suatu perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, bertanggung jawab. Ini kita telah lakukan bersama-sama Bapak Ibu, di mana kepala sekolah dengan manajemennya telah membangun SMK kita, sekolah kita menjadi suatu sekolah yang aman, nyaman, dan lingkungannya bisa digunakan untuk keperluan pendidikan baik di dalam kelas maupun di ruangan kelas Bapak Ibu, sehingga pembelajaran bisa dilakukan di mana-mana dengan berpusat pada murid. Kemudian perubahan paradigma yang harus kita lakukan adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Pada dasarnya makna disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, ini yang sering kita salah kaprah Bapak Ibu. Kadang-kadang disiplin itu yaitu dengan memberikan anak-anak kita yang terlambat datang ke sekolah misalnya dihukum lari misalkan, kemudian dihukum baris berbaris, kemudian atau dihukum menghormat kepada tiang bendera, padahal ini tidak ada sangkut pautannya dengan pendisiplinan. Jadi antara disiplin dengan mengikuti aturan dan kepatuhan ini sangat berbeda sekali dengan diberikan hukuman kepada siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat dimaksud adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi pada dasarnya disiplin itu lahir dari motivasi internal Bapak Ibu, bukan dari motivasi eksternal. Atau siswa itu melakukan pendisiplinan itu karena ada guru di depannya. Nah, ini menjadi motivasi eksternal. Ini akan menjadi salah ketika guru tersebut tidak ada di hadapan siswa, maka siswa akan kembali lagi berperilaku di luar kewajaran atau di luar disiplin. Jadi disiplin menurut Hajar Dewantara adalah disiplin yang timbul dari motivasi internal diri seseorang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, di mana Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple
atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu hampir sama Bapak Ibu, bahwa untuk mencapai disiplin itu adalah adanya motivasi dalam diri atau intrinsik yang merasakan bahwa inilah keyakinan yang harus dilakukan oleh seseorang, maka akan timbul disiplin positif. Apabila tidak menjadi motivasi di internal, maka tadi kata Ki Hajar Dewantara, perlu adanya orang yang melakukan tindakan pendisiplinan untuk melakukan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, Bapak Ibu. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi pada dasarnya seseorang itu melakukan sesuatu karena pada dirinya terdapat nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang anutnya, Bapak Ibu. Jadi kalau dia memiliki prinsip, misalkan seorang muslim, bahwa menjaga kebersihan adalah ibadah, maka dia dengan prinsipnya tersebut akan melakukan kontrol dirinya untuk melakukan hal disiplin positif, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, inilah nilai-nilai yang harus ada atau harus ditanamkan pada setiap murid-murid kita. Ada beberapa macam nilai-nilai yang kita pahami Bapak Ibu di dunia pendidikan. Misalkan di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, seperti IBO, Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, kemudian yang ketiga ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian ada juga institusi tentang The 7 Essential Virtues, kemudian yang kelima The Virtuous Project, kemudian yang keenam yang ini sekarang sedang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek, tentang profil pelajar Pancasila, yang menjadi keyakinan yang harus dimiliki oleh siswa kita, ditanamkan dalam pembelajaran, baik secara pembelajaran intra, ekstra, dan kokurikuler. Adapun profil pelajar Pancasila yang ingin ditanam pada diri siswa itu, Bapak Ibu, adalah yang pertama, profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini menginginkan bahwa keyakinan-keyakinan yang ada pada diri siswa itu, mereka mampu mengimani siapa yang menjadi Tuhannya, kemudian mengimani malaikat untuk seorang muslim, dan bagaimana dia melaksanakan peribadahan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian profil yang kedua adalah profil mandiri, di mana yang diharapkan adalah siswa diharapkan mampu bekerja secara mandiri, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri. Pada dasarnya siswa itu dituntut untuk melakukan apapun yang akan dikerjakannya
dengan kemandirian yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini sangat diperlukan pada kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap informasi yang didapat oleh murid ini harus mampu disaring, dicerna, kemudian dipahami dengan baik-baik apa yang menjadi intisari dari sumber informasi yang didapatkan. Jangan sampai informasi yang diterima menjadi salah, kemudian menjadi tindakan yang salah juga, sehingga membawa dampak negatif kepada murid. Nah, bernalar kritis ini adalah bagaimana siswa dapat berpikir, mencerna informasi dari luar terkait nilai-nilai yang dibawanya, apakah nilai negatif maupun nilai positif. Kalau nilainya informasi nilai negatif, berarti stop hanya pada siswa saja informasinya. Tetapi kalau informasinya positif, informasi tersebut boleh disebarluaskan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang keempat adalah berkebinekaan global. Bagaimana siswa ini paham tentang bermacam-macam kebudayaan, baik kebudayaan khususnya kebudayaan yang ada di Indonesia dan secara global yang ada di dunia, bahwa budaya itu banyak Bapak Ibu, karena berada pada budaya kita sendiri saja, tetapi budaya di luar Indonesia ini yang harus dikenal oleh anak. Bagaimana budaya tersebut bisa mempengaruhi dia ataupun tidak, nah itu yang harus diperkenalkan oleh kita, sehingga budaya tersebut ya minimal cocok dengan karakter budaya orang Timur atau orang Indonesia. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, keyakinan tentang bergotong royong. Nah, ini yang perlu dibangun di murid-murid kita tentang bergotong royong, karena hal ini menjadi jarang kalau kita perhatikan saat ini. Kenapa? Karena siswa sekarang banyak bermain gadget sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh melihat ketika istirahat, anak-anak tidak bermain secara gerombol kayak dulu Bapak Ibu, tetapi mereka bermain sendiri-sendiri di hadapan gadgetnya dengan tatapan yang begitu fokus pada gadgetnya untuk mengikuti permainan ataupun hal-hal yang ada di gadgetnya. Nah, ini menghilangkan sifat gotong royong kepada siswa. Ini yang perlu dibangun Bapak Ibu. Bagaimana kita membersihkan ruangan di kelas dengan cara membuat piket bergilir misalkan Bapak Ibu, sehingga jiwa gotong royong siswa dapat dibangun, kemudian dapat diimplementasikan di masyarakat. Kemudian nilai-nilai kebaikan yang keenam dalam profil pelajar Pancasila adalah nilai kreatif. Hal ini tentu sangat bermanfaat ketika era global sekarang Bapak Ibu, karena ketika kita tidak berpikir kreatif, maka apapun usaha kita akan sangat menjadi ketinggalan. Kreatif tidak harus menjadi suatu penemu atau menemukan suatu barang, tetapi kreatif juga minimal bisa istilahnya ATM Bapak Ibu. Apa itu ATM? ATM adalah ambil, tiru, dan modifikasi apabila kita tidak bisa membuat suatu barang secara langsung atau secara kreatif mandiri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu profil yang diinginkan pada profil pelajaran Pancasila yang ingin menjadi suatu nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri siswa, sehingga ketika siswa berada di masyarakat, nilai budaya positif yang ada pada dirinya karena keyakinan terkait profil pelajar Pancasila ini menjadi disiplin positif yang bisa dilakukan oleh siswa. Seperti itu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Kita lanjut ke materi berikutnya.
Yang kedua, Bapak Ibu, tentang motivasi perilaku manusia. Ini hubungannya dengan disiplin yang tadi, Bapak Ibu. Bagaimana membangun disiplin positif. Nah, disiplin positif ini akan terbangun apabila motivasi perilaku manusianya kita arahkan atau kita berikan kepada seseorang itu. Dimulai dari pertanyaan. Kalau kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku hari ini? Karena apa kita melakukan sesuatu itu? Kita misalkan pagi-pagi ketemu dengan bapak kepala sekolah di depan pintu gerbang itu, salaman itu karena motivasinya apa? Nah, itu yang nanti membangun kebiasaan, membangun budaya positif nanti ke depannya. Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan dalam proses dunia pendidikan hari ini itu karena apa sebenarnya? Kalau itu sudah Bapak Ibu termotivasi karena motivasi intrinsik, berarti budaya positif kita semua sudah berlaku. Tetapi kalau di dalamnya terdapat motivasi eksternal, nah itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa seperti itu? Oke Bapak Ibu, dari dosen juga sama tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 perilaku yang akan melakukan aktivitas. Yang pertama karena motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seseorang itu melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Ada nggak yang kayak gitu kalau siswa kita? Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bukan sadar diri seperti ini, berarti ini motivasinya eksternal atau internal? Jadi ketika nggak ada orang atau nggak ada yang pembina kesiswaan, siswa pindah gitu. Karena yang ditakutkan seseorang itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin imbalan, atau siswa melakukan tugas itu karena ingin mendapatkan imbalan misalkan. Berarti itu motivasinya apa? Nah, kalau masih dalam tataran karena berbicara hukuman dan ada imbalan, berarti ini masih berbicara ada motivasi di luar kita. Yang paling bagus itu ketika siswa atau diri kita sendiri itu ingin menjadi insan sesuai harapan kita atau menghargai diri aja melakukan sesuatu itu. Saya datang terlambat itu karena saya menghargai diri saya bahwa waktu tidak akan dapat terulang kembali. Dan kalau di Islam itu sama ya, orang yang baik itu adalah orang yang hari ini waktunya lebih baik digunakan dibanding dengan hari yang kemarin. Nah ini terkait dengan menghargai diri. Jadi kalau seseorang, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Inilah yang diharapkan pada budaya positif kita hari ini. Jadi munculnya dalam diri intrinsik, gitu. Dari dalam diri saya tidak akan kesiangan karena apa? Saya menghargai diri saya. Untuk menjadi seorang pengusaha, saya harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah itu konsep yang harus dibangun. Memang agak lama karena tadi juga bahasanya untuk melakukan budaya positif itu kan jangka waktunya lama dan dilakukan oleh ekosistem semuanya, bukan satu orang. Kalau hanya satu orang tadi makin lama bahkan mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Itulah yang disebut dengan motivasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendisiplinkan ingin disiplin positif, berarti kita harus menanamkan motivasi kepada siswanya. Kalau motivasinya karena hukuman, karena imbalan, ya itu salah. Kenapa salah? Karena ketika imbalannya nggak ada, siswanya kadang-kadang nggak akan jadi menanyakan sesuatu. Ya, bahkan kita juga sering siapa yang mau bertanya atau ingin menjawab, kita kasih nilai. Sebenarnya itu tetap aja motivasi eksternal atau instinktif ya Bapak Ibu. Nah ini yang harus dihilangkan oleh kita ke depannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau internal kembali adalah kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi untuk memunculkan motivasi adalah pada dasarnya bagaimana siswa tersebut memiliki keyakinan atau nilai-nilai yang baik agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara sadar. Pada dasarnya seperti itu. Makanya kalau dulu zaman kita kan diawali dengan mengaji Bapak Ibu ya. Kalau dulu gitu, kita sampai kelas SMP mungkin masih mengaji dulu di rumah gitu Bapak Ibu ya. Berbeda dengan zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang siswa SD kelas 5 terus berhenti belajar ngaji di rumah.
Akhirnya lalu keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dirinya pun hilang, keyakinan yang positif tadi. Makanya ketika kita mendisiplinkan di sekolah itu susah, karena keyakinan apa? Naon sih pengertian dari disiplin, menggunakan waktu, gitu, berbicara sopan, gitu. Karena tidak diawali dari keyakinan diri. Nah, ini yang kita sering alami. Contohnya lain, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan? Nah, ini kan contoh tentang aturan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita balikan tadi kepada keyakinan, kenapa sih sebenarnya kita harus tepat waktu mengikuti suatu kegiatan? Tadi kalau ingin kita membangun diri, menghargai diri, berarti kan banyak Bapak ya. Karena rasa tanggung jawab, itu ya, betul ya. Kita tepat waktu itu karena rasa tanggung jawab, karena rasa disiplin. Bahkan bisa juga menghargai orang lain. Masa orang lain tidak datang, kita belum datang. Nah itu keyakinan-keyakinan itu yang harus dibangun oleh kepada siswa Bapak Ibu. Agar apa? Agar ketika bertindak dilandasi tadi. Nah ini ketika bertindak seseorang akan bersemangat untuk menjalankannya. Itu menurut para ahli seperti itu. Bagaimana menggerakkan siswa agar disiplin positif. Itu Bapak Ibu tentang disiplin positif dan bagaimana membangun disiplin positif. Jadi membangun disiplin positif itu kita harus membangun motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal. Kedua, setelah kita membangun motivasi internal adalah memenuhi kebutuhan dasar manusianya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau di luaran ada bahasan kalau seseorang itu dapat kita untuk mengikuti kita tuh dilihat dulu perutnya apakah terisi atau tidak kan gitu ya. Gitu ya. Tapi tadi kan diawali bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab seperti itu. Kemudian rasa kesenangannya bermain terpenuhi nggak di sekolah? Kalau kesenangan dan kebebasannya tidak terpenuhi, pasti siswa itu akan tambah negatif kegiatan-kegiatan di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Ini tadi dibatasi dengan tanggung jawab seseorang juga. Kemudian penguasaan atau kekuatan atau kompetensi ini juga harus dipenuhi oleh seseorang untuk merealisasikan kompetensi dirinya. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasarnya contohnya seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya atau akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah ini yang disebut dengan tadi kebutuhan penguasaan tentang mengatur orang. Jadi kita melihat siswa itu mengatur teman-teman itu karena apa? Karena tadi karena secara keterampilan penguasaan kita tidak memberikan ke siswa itu keleluasaan untuk berkompetensi. Apa yang kompetensi siswa inginkan itu selalu kita tuntut. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Padahal kondisi sekarang itu sangat jauh berbeda. Nah, di sini fungsi dari gurunya apa? Berarti memikirkan bagaimana siswa itu bisa mencapai kompetensi, misalkan kalau di otomotif menyikir klep dengan caranya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan informasi dengan caranya sendiri. Kalau siswanya butuh dengan membaca, berarti kita harus siapkan bahan baca. Kalau siswa senangnya audio video, berarti di dalam pembelajaran menyikir kita harus tampilkan audio video. Kalau siswanya lebih senang apa? Saya nggak suka mendengar, nggak suka membaca, tapi saya langsung praktek. Berarti kita harus menyiapkan kebutuhan dia untuk langsung terjun. Dan terjunnya langsung memikir bukan, tapi dikasih dulu contoh oleh kita. Ada yang seperti itu. Nah makanya kebutuhannya itu harus dipenuhi oleh kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh yang kedua, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lainnya. Jadi namun ayat teman di sekolah pasti menyendiri. Nah, kadang-kadang kan kita dianggap nih Bapak Ibu, ya bukan urusan kita itu budak namanya introvert gitu ya, menyendiri, karsepna. Padahal sih
kita sebagai guru tidak seperti itu. Kita harus memfasilitasi siswa bagaimana cara mendekatinya. Jadikan kita sebagai teman dia seperti itu harusnya Bapak Ibu sebagai seorang guru pada zaman sekarang. Karena kondisi zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Perubahan paradigma pendidikan sesuai dengan materi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu harus dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zamannya sekarang IT, berarti kita minimal para guru itu harus paham tentang penggunaan aplikasi-aplikasi. Kalau siswa bermain tadi audio video, berarti kodratnya kita harus menyiapkan video untuk siswa yang ingin belajar. Itu apa yang harus kita siapkan. Sama halnya dengan kondisi siswa yang ini. Berarti kita sebagai guru harus mendekati, jangan dibiarkan sendirian. Nanti kalau kita sudah bisa mendekat dengan siswa, lama-kelamaan kan timbul tuh rasa pede siswa. Oh iya, kalau nanti bicara itu harus seperti ini. Kasus Bapak Ibu, dulu ada satu orang PKN di kita itu siswa diam, tapi kaset sudah lama. Banyak diam, kemudian bahkan ingin putus sekolah ketika ditanya. Saya nggak akan lanjut. Ternyata kenapa? Karena rasa keinginannya keluar Bapak Ibu. Dulu itu pernah dimarahin sama bapaknya sampai disebut gimana karena si anak itu kayak dibuang, Pak saya mau kayak dibuang ke pesantren 3 tahun dari tengok sama bapak saya. Pulang ke rumah malah dicarikan, kenapa? Karena bahasanya kasar si anak. Pak, pokoknya mah ditunjuk-tunjuk sampai si anak itu terpendam dalam dirinya, sampai dibawa ke sekolah pun seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang ngomong ke dia kayak gitu di otaknya itu muncul wajah bapak sampai dia mau putus sekolah, sampai datang ke rumahnya pun di hadapan orang tuanya, wah ngamuknya Bapak Ibu. Kamu saya mendengar kata sore itu di sore. Bahkan karena itu tadi dia dibiarkan secara sendiri tanpa ngobrol. Jadi lalu ngobrol takut. Padahal ketika kita deketin, ya alhamdulillah Bapak Ibu dengan bantuan sekolah juga, siswa tersebut akhirnya lulus tahun kemarin. Nah itu kondisinya. Intinya dari kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ini harus terpenuhi, berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidikan dan kependidikan. Lihat para guru di sekolah Anda. Dapatkan Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa terima. Nah harusnya di sekolah yang ekosistemnya baik bukan hanya berpikir pada murid saja gitu ya, tapi bagaimana manajemen itu berpikir tentang kondisi gurunya. Ketika kondisi gurunya baik, kebutuhan dasarnya terpenuhi, insya Allah ke siswa juga pasti terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian poin yang keempat untuk membudayakan budaya positif atau disiplin adalah di sini ada posisi kontrol kita Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Kita ini ketika di kelas itu posisi kontrolnya sebagai apa gitu ya. Yang baik itu yang mana sebenarnya untuk zaman sekarang. Kita akan coba bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, ini Bapak Ibu, guru sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi kalau ada apapun pasti hubungannya dengan hukuman. Siswa terlambat dihukum, siswa gandeng wae atau ribut aja dihukum, siswa tidak mengumpulkan tugas dihukum. Itu posisi kontrol kita di kelas, Bapak Ibu. Makanya mungkin siswa juga kadang-kadang ketika ketemu dengan kita di luar takut. Karena apa? Kondisi di kelas itu kita memposisikan diri sebagai. Kenapa? Karena tadi biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian ciri-cirinya apa tadi? Dengan agak keras ya. Ya biasanya gitu ya kalau yang penghukuman tunjuk gitu, motor, tidak api gitu. Maka kalau di ayatnya sosialan sesuatu. Sadari pemukul mana sosialan kemarin. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya yang marah, teman-teman yang lain yang baik. Ya kita harus seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai semuanya marah semua. Siswa-siswa pada kampus. Ini kondisinya Bapak Ibu. Hasilnya apa? Kalau gurunya sebagai penghukum, maka siswanya sebagai penyendam biasanya. Itu yang pertama, guru sebagai posisi kontrol penghukum.
Mana sih lebih baik? Kita lihat nanti aja ya Bapak Ibu ya, sampai dengan poin terakhir. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Masih membuat merasa bersalah itu. Contohnya gini, nah kamu tuh kesiangan wae, gak kasihan kepada orang tua, anu usaha di rumah jual banting tulang dari pagi sampai sore. Nah sebenarnya itu kita itu memposisikan diri sebagai apa? Membuat merasa bersalah kepada siswa. Siswa itu mikir, iya ya, kita tuh kasihan ke orang tua gitu. Jadi kita siswanya jadi pendiam, ngelakuin naon jadi pikiran. Tapi kondisi gurunya bagus. Kenapa? Dia biasanya berbicara dengan lemah lembut. Ya, nah, kamu tuh mikir orang tua di rumah banting tulang. Nah itu kita memposisikan diri sebagai pembuat bersalah ke siapa? Ke siswanya. Kamu tuh lagi salah. Ya emang kesalah. Tapi ditambah ditekankan dalam tanda kutip benar-benar salah. Nah ini yang harus kita mana nih, pemarah atau merasa bersalah. Nah itu ya bahas masing-masing. Cirinya tadi biasanya suaranya lemah lembut, gitu ya, memberikan perhatian, tapi titik tekannya negatif. Hasilnya tadi siswa itu akan menjadi pemulung biasanya, terdiam. Itu seperti itu. Karena merasakan, oh saya ke orang tua saya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Biasanya mah teman tuh biasanya kita berbicara kepada siswa itu seperti ini. Nah, kamu ribut, nah apa yang ribut? Saya Bapak menyelesaikan kepala sekolah. Biasanya itu, iya, biasanya itu. Karena kita tahu membantu diri kita gitu, siswanya agar membantu kitanya. Nah ini posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya Bapak Ibu seperti ini. Namun kita lagi rumusing nih kelas, tapi ketika dulu kita memposisikan seseorang itu siswa itu sebagai teman, tapi kita satu hari tidak memberikan kondisi itu, siswanya akan merasa tuh si bapak benar kalau saya kecil, saya lebih ke depannya mau si bapak itu. Atau bahkan ketika ketemu dengan guru yang lain dia nggak mau, anggapannya dia mah bukan teman saya, jadi teman saya mah hanya pakul misalnya. Karena seperti itu memposisikan diri sebagai teman. Nah itu juga Bapak Ibu kalau kondisi ini sebenarnya ada positif dan negatifnya. Ya. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Nah pemantau juga sama kondisinya lemah lembut, gitu ya, tegas, biasanya rapi. Namun siswa punya salah dikit, tahu nggak aturannya apa, hukumannya apa. Nah itu pemantau. Tapi tidak berbicara kasar. Jadi ikutin aturan yang ada. Siswa harus seperti itu. Itulah yang disebut dengan pemantau. Biasanya kalau ciri-cirinya tadi apa? Biasanya suaranya biasa, kemudian tegas, sikapnya, kemudian rapi, biasanya seperti itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Hasilnya apa? Ya hasilnya tadi sampai sendiri Bapak Ibu. Contoh sampai sendiri gini. Siswa yang datang terlambat karena aturannya harus ada ikatan WC, misalkan bersih WC, berarti kan kita harus kontrol tuh siswa. Selain diukuran capek, nungguin gitu, dalam kita ada kegiatan yang lain. Nah itu sifat guru sebagai pemantau Bapak Ibu. Ada plus minusnya lah seperti ini ya Bapak Ibu. Yang baik yang mana Bapak Ibu? Ini yang diharapkan guru sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu bagaimana kita mengarahkan siswa, bagaimana kita membuat win-win solusi dengan siswa, bagaimana kita membangun pikiran konstruktif siswa, pikiran membangun siswa yang positif untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang diharapkan dari posisi kontrol kita. Walaupun pada sebagian waktu kita bisa kembali lagi pada posisi pemantau dan sebagai teman. Karena kan tadi itu yang kita bicarakan, kalau siswa yang sendirian, berarti kan kita harus memposisikan diri kita sebagai itu. Kalau yang diharapkan itu tahapannya ada di pemantau, ada sebagai teman, yang paling bagus sebagai manajer. Ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana membangun siswa agar dia tetap menyelesaikan masalahnya dengan bantuan kita. Namun bahasan sekarang kita sebut dengan coaching Bapak Ibu. Ini orang coaching misalnya. Nah itu sebenarnya itu membangun pikiran-pikiran atau jawaban-jawaban positif. Kita memberikan satu pernyataan
atau pertanyaan untuk memancing pemikiran seseorang. Misalkan gini, datang siswa kesiangan, tanya oleh kita, jangan dimarahin. Kenapa kesiangan? Harus tahu dulu akar masalahnya. Dari sana, Pak, ya saya kemarin ngerjain tugas sampai malam. Kita bangun tuh pemikirannya. Memang kalau ngerjain tugas, kenapa harus malam gitu? Emang nggak bisa di sore hari? Dia jawab lagi, Pak, kalau sore hari kan saya harus bantu orang tua. Kalau kita sebagai manajer terus dibangun tuh pemikirannya. Sampai jam berapa membantu orang tua? Sampai jam 5. Misalkan seperti itu. Kalau kita kejar lagi, bisa nggak setelah jam 5 itu, misalkan istirahat dulu sebentar, kemudian rehat. Nah setelah rehat, apa yang bisa dilakukan dari jam 5 itu? Nah itu seharusnya seperti itu kalau posisi kita sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu yang membantu budaya positif itu, kita itu mendidik siswa itu seperti apa agar budaya positif terbangun. Budaya positif terbangun tapi gurunya marah-marah terus ya kan ayah dulu jadi pendengar. Bahkan di sekolah saya kita Bapak Ibu dari dulu waktu SMK ayah guru itu akhirnya seperti itu hasilnya. Jadi ada poin-poin tertentu lah kita bisa jadi pemarah dalam kondisi seperti apa. Tapi baiknya kita posisikan sebagai manajer. Terakhir Bapak Ibu di sini tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apa sih keyakinan kelas itu? Tadi kita balik lagi kepada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Karena kemungkinan jawabannya adalah tentang keselamatan. Nah ini Bapak Ibu yang disebut dengan nilai-nilai atau nilai-nilai keyakinan dan kebajikan. Karena Pak ingin selamat. Kalau ini sudah ada bacaannya tentang keselamatan, berarti ini sudah pada posisi motivasi yang ditentang. Kamu masih jawabannya karena ada polisi Pak. Itu mah motivasinya masih ditentang. Belum terbangun keyakinan Bapak Ibu. Nah untuk keyakinan kelas ini yang harus dibangun Bapak Ibu. Kenapa kita harus ada piket? Nah harusnya mah jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa itu keyakinannya? Agar sehat Pak. Insya Allah Bapak Ibu bangun seperti itu, dibangun seperti itu, sampah mau berserakan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada lihat daftar kebajikan tadi, ada program belajar Pancasila kan kalau kita ya Bapak Ibu. Bagaimana mencapai kemandirian, gotong royong, kemudian kreatif, itu bisa dimasukkan dengan keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu bukan dari guru, kesepakatan kan biasanya kan kita dari guru ya. Nah, kesepakatannya kita hari ini kalau menjadi tugas maksimal 2 minggu misalkan, itu kesepakatan yang kita buat. Nah, harusnya seperti ini. Tugas itu mau dikumpulkan kapan? Biarin siswa yang berpikir Bapak Ibu. Misalkan 5 minggu, ya kita mah tampung aja dulu. Karena kita mah sebagai manajer tadi kan ya, fungsinya 5 minggu. Waktu kita pasti ada yang jawab, Pak alamatnya 5 minggu mah. Bagaimana 3 minggu? Nah, setelah didapat informasi yang baik, kita tentukan di sana sesuai dengan kesepakatan kalian yang tadi diinformasikan. Bagaimana kalau pengumpulan tugasnya 1 minggu gitu. Itu yang disebut dengan kesepakatan pasti. Bapak Ibu. Jadi kesepakatan itu adalah surat pendapat dari siswa yang dikontrol oleh guru. Jadi silakan Bapak Ibu membuat kebijakan atau keyakinan kelas. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Dibahas lagi Bapak Ibu, apakah sesuai dengan profil yang kita harapkan? Kan kata kita tanyakan kalau kita di kelas itu ingin suasana yang bagaimana sih ke siswa itu? Pasti siswa berbicara Pak, lebih nyaman, memoris, biasanya ada yang seperti itu. Berarti itu yang harus kita bikin keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian setelah poin 1, 2, 3 terpenuhi, Bapak Ibu bisa membuat poster dan kemudian ditempel di dinding tentang keyakinan kelasnya. Supaya apa? Supaya diingat oleh siswanya. Oh iya, kita itu lagi belajar. Kalau lagi belajar nggak boleh ribut. Oh iya, kita itu ada di koridor bengkel. Kalau di koridor bengkel jangan lari-lari. Misalkan di koridor bengkel berjalanan dengan hati-hati. Itu keyakinan kelas. Kenapa? Karena ada keselamatan di sana.
Kemudian ini contohnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Contoh yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti kalau ini kan ada nilai keyakinan nggak, Pak? Setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinannya apa, Bu? Kira-kira yang ingin dibangun. Berarti kan kalau tujuannya ditulis seperti ini, ya bukan hening atau sunyi ya, tapi bagaimana suasana kelas itu aktif, terkendali gitu. Jadi ada di sini itu keyakinannya itu saling menghargai teman yang sedang belajar. Ya berarti kalau keyakinan seperti itu kita nggak bisa mengganggu orang lain. Nah itu keyakinan yang ingin dibangun. Salah satu contoh. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kira-kira ini keyakinan yang ingin dibangun apa Bapak Ibu? Barang miliknya, jujur, ya. Kalau pinjam tuh, nah itu keyakinan yang ingin dibangun. Emang sulit Bapak Ibu ya? Wah Pak, nggak akan kebayang kalau gitu. Ya karena kita belum mencoba ya. Kalau kita terus dicoba, kan tadi berbicara bukan satu orang individu, tapi ekosistem yang ada. Setiap wali kelas membuat aturan, setiap guru mata pelajaran membuat kesepakatan kelas yang tadi menuju ke sana, insya Allah. Kemudian ada yang dibuat seperti ini Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang dari orang lain. Dibuat kalimat. Jadi dari 3 contoh ini ada kalimat negatif nggak Bu? Ada kalimat larangan nggak? Jangan membuang sampah, jangan mengambil barang orang lain. Ya tidak ya. Tetapi secara tidak langsung ada nggak? Ada. Nah, kata larangan itu yang kita perlu hindari. Karena kalau sudah ada larangan berarti itu namanya peraturan. Konsep peraturan, ketika seseorang tidak disiplin maka perlu hukuman atau pendisiplinan dari orang lain. Itu yang dihindari sekarang itu. Yang dibangun itu keyakinannya Bapak Ibu. Kemudian ini hal yang baru Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah mengembalikan posisi siswa yang gagal menjadi lebih baik kepada anggota kelompoknya dengan cara yang baik pula. Jadi lamun ayah siswa anu telat, anu tidak ngerjain tugas, karena posisi kita sebagai manajer bukan langsung memarahi Bapak Ibu, tapi dibuat segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, ya jika lupa ya Bapak Ibu ya, tapi kalau kita bangun pertanyaan ini, siswa pasti berpikir misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, karena salah itu kondisinya dalam konsep belajar. Tapi kita harus luruskan gitu. Nanti kita bangun di pertanyaan yang kedua, di segitiga restitusi yang kedua. Pertanyaan ini hanya untuk menyadarkan siswa saja, menstabilkan kondisi bahwa apa yang diperbuatnya itu pernah dilakukan oleh kita, kemudian stabilkan. Jangan sampai kita langsung memarahi, karena ya itu mah kesalahan namanya. Jadi segitiga restitusi itu adalah mengembalikan posisi siswa ke tempat semulanya atau ke kelompoknya dengan cara yang baik. Jangan sampai ketika siswa datang telat kita marahin, kamu gini duduk. Pasti ketika siswa itu duduk tidak akan duduk di paling depan, biasanya di mana? Di pojok, di belakang. Setelah itu dia pasti menyendiri untuk beberapa saat. Nah, kondisi itu yang kita tinggalkan hari ini. Bagaimana kita mengembalikan siswa itu duduknya, dia bisa membaur lagi dengan teman-teman. Dengan cara apa? Segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu di sini ada beberapa pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Balik lagi kepada tadi 5 kebutuhan dasar. Iya Pak, saya mah ngelakuin itu karena kesenangan. Berarti kesenangannya itu tidak pada tempatnya kalau yang salah. Balikan oleh kita. Boleh kamu bertindak seperti itu, tapi pada posisi yang aman dan nyaman. Silakan. Boleh main bola di dalam ruangan nggak boleh. Silakan nanti setelah istirahat. Nah itu sebenarnya seperti itu untuk kondisi validasi tindakan yang salah. Saya tidak mengerjakan tugas. Divalidasi tindakan salah itu nggak jadi masalah karena semua orang pernah seperti itu. Tapi jangan dilakukan karena apa? Nanti kamu seperti apa ke depannya. Nah itu ya Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kembali. Tadi, kamu main bola di sini, di dalam ini, kamu telah melanggar keyakinan apa? Mengganggu orang lain, tidak tertib, itu ya, kemudian mencelakakan barang-barang yang ada. Itu keyakinan yang harus kita dibalikkan. Itulah Bapak Ibu tentang budaya positif yang harus kita lakukan, bagaimana menerapkannya. Ada 5 pilar yang harus kita terapkan. Ini menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Tidak harus berurutan Bapak Ibu, tetapi bisa dilakukan dengan urutan mana saja. Boleh keyakinan dulu ditanyakan, keyakinan yang kamu langgar apa, boleh seperti itu. Pada dasarnya nanti di akhir itu siswa itu berpikir ketika dia bersalah apa yang harus dia perbaiki selain meminta maaf. Kan kalau kita sekarang ketika telat, Pak maaf telat, ya udah duduk. Nah itu bukan mengembalikan kondisi yang salah itu. Kalau minta maaf harus, tapi bagaimana memposisikan agar dia baik kembali. Ditanya oleh kita pun, kamu udah melanggar apa? Keyakinan apa yang kamu langgar? Ya Pak, saya udah melanggar waktu, udah melanggar disiplin waktu. Terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya Pak, insya Allah hari besok saya akan datang lebih awal, dan untuk hari ini saya akan mencoba merangkum materi yang telah Bapak bahas. Misalkan seperti itu. Nah itu bentuk tanggung jawab, tapi tidak disuruh oleh kita. Biarkan anak itu mencari jawabannya sendiri. Nah itu yang disebut dengan restitusi segitiga. Mohon sedikit tentang caranya Bapak Ibu ya, apa yang harus kita lakukan dalam restitusi segitiga. Tadi bicarakan, Pak, saya ini akan melakukan tiket, kemudian membantu tiket dalam 1 hari. Nah itu bentuknya Bapak Ibu, untuk merubah kesalahan yang dia lakukan. Cuma kesalahannya, mohon izin Bapak Ibu, harus sesuai dengan bentuk, keyakinan yang diperbaikinya harus sesuai dengan bentuk kesalahan yang minimal seperti itu. Kalau dia ada tentang kebersihan, berarti coba lakukan dengan cara kebersihan juga. Apa yang akan dia lakukan? Kalau dia tentang kematerian karena kesiangan, coba dia dilakukan. Ya intinya kita mengarahkan bagaimana dia mengerjakan tugas. Atau kayak gitu, kamu mengerjakan tugas apa? Nah itu yang diharapkan sekarang. Bagaimana siswa berpikir kritis Bapak Ibu? Emang lama ya Bapak Ibu ya prosesnya seperti tadi. Tapi ketika siswa diajak seperti itu kan kita membangun pola pikir. Oh iya ya, ketika saya punya masalah ini itu harus ditanyakan terus menerus. Nah, ketika kamu punya masalah apa yang akan kamu lakukan? Terusnya apalagi? Ini Pak. Apalagi poin yang kedua ini. Nah itu yang disebut dengan coaching itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu akan melakukan apa yang akan dia lakukan ketika
dia keluar dari pola pikirnya sendiri dibanding dengan kita yang menyuruh. Biasanya kalau kita yang menyuruh itu agak susah. Kemudian Bapak Ibu, ini yang kita lakukan kemarin. Nah ini sebenarnya bukan, masih belum budaya positif Bapak Ibu, tapi ini masih dalam bentuk disiplin ya, ingin menegakkan kebiasaan-kebiasaan. Kalau kebiasaan ini berlanjut sampai terus menerus, itu nanti bisa disebut dengan budaya positif. Bagaimana budaya positif siswa memilah sampah plastik. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu. Kedepannya apa? Harapannya tadi kita punya brand bahwa SMK 1 Soreang siswanya pintar memilih atau memilah sampah plastik. Sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ini harapan kedepannya seperti itu. Jadi mulai dari diri kita sendiri bikin program apa, buat dengan kebijakan sekolah lakukan, kemudian kita tunggu proses waktunya. Karena tidak mungkin 1 minggu, 2 minggu sampah itu terisi dengan baik. Harus kita ingatkan ke siswa, nah sampah itu kemarin tong sampah ini kan udah jelas pemantik tempat sampah plastik. Yang dimasukkannya apa? Botol dan gelas bekas air di minuman. Itu budaya yang kita inginkan. Oke Bapak Ibu, itu terkait diseminasi saya hari ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham sehingga Bapak Ibu bisa membaca literasi, kemudian kita bisa sharing-sharing kembali. Karena berhubungan dengan waktu juga Bapak Ibu, waktunya minta 1 jam, tapi karena ada gejala apapun, itu namanya poin sekarang. Daring, online, ya ini hubungannya dengan perangkat TIK-nya Pak Luki gitu ya Pak Luki. Jadi perangkat TIK harus benar-benar stabil. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa 1 menit atau 2 menit atau 1 pertanyaan, silakan. Ya boleh Pak. Mungkin kalau tadi kelihatan orang yang tidak buang sampahnya ada kelihatan orangnya. Kalau tidak kelihatan buang sampah kita tidak buangnya gitu. Kalau kita tidak ada di situ, tentu pengawasan lah mana atau komparan sekolah. Bagaimana cara menggunakan kembali dengan robot buang sampah pada tempatnya atau gimana gitu. Pertanyaan bagus Pak, karena emang tadi ya kontrolnya gitu. Tadi kan disebutkan Bapak Ibu, budaya positif itu bukan membalikan tangan dengan waktu yang cepat gitu ya, tapi budaya positif itu hasil dari jangka waktu yang lama. Kemudian teknis kendalinya pun bukan pada 1 orang harusnya, tapi kadang kita berbicara ekosistem. Tadi ada guru, ada siswa, ada peran administrasi sekolah atau staffnya, ya. Jadi sebenarnya apa? Semua ekosistem yang ada di kita itu harus berperan, Bapak Ibu. Bukan masalah kita bagian kesiswaan tentang pendisiplinan yang bekerja harusnya. Jadi ketika ada siswa yang mau sampah, kita semua aktif ekosistem yang ada harus ikut menekut. Bahkan harusnya bukan tukang dagang atau apa itu kan, warung-warung itu ikut andil harusnya. Ketika dia ngasih teh, harusnya nih ngasih makanan, nah sampahnya dibuang ke tong sampah. Sepele sebenarnya ya, tapi itu kan ketika didengar oleh siswa terus menerus, oh iya, terus diingatkan. Nah itu harusnya seperti itu. Cuma karena ekosistem kita belum terbangun, akhirnya ya kita cuek. Terus cueknya tambah cuek, harusnya kita pungut, tapi kita mah cuek. Ya biarin aja ada tukang kebersihan. Nah itu ekosistem yang kurang baik. Seperti itu Pak Didi. Jadi bukan hanya buang sampah kebersihan, harapannya tentang kedisiplinannya juga sama tentang berpakaian. Ya kalau hanya kesiswaan yang bekerja mah susah. Kita 1000 siswa, kesiswaan 5 orang. Susah kalau kita nggak bantu ekosistem. Makanya semua ekosistem itu berperan dalam membangun budaya positif. Makanya gitu Pak Didi.
Kalaupun tidak dilihat ya, menyakiti orang yang masih CCTV sana mau buang sampah, ya itu mah terlalu lah gitu. Intinya kita lihat sampah ya ambil sampahnya. Dan ketika anak pun melihat kita, kan intinya kita sudah trilogi Ki Hajar Dewantara ya. Apa sih? Suri teladan yang baik, Ingarso Simpulodo, di depan kita memberikan contoh. Ketika kita mengambil sampah dan dilihat oleh siswa pun, pasti siswanya mau lama-lamaan. Oh iya, Pak Dedi ngambil sampah, main saya. Kan gitunya Pak. Ya itu yang tadi makanya konsep Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya konsep yang lumayan bagus lah ini. Tapi kita dari zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu dimasukkan, dijejalkan oleh konsep-konsep pendidikan sekarang. Padahal konsep-konsep pendidikan di Indonesia melalui Ki Hajar Dewantara itu udah bagus. Bagaimana trilogi pendidikannya, bagaimana pendidikan berpusat pada siswa. Yang tadi kita sebutkan ada audio, ada video itu Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa namun suka membaca jangan disuruh membaca, suruh mendengarkan video, melihat video. Itu Ki Hajar Dewantara dari dulu sudah dicanangkan. Tapi kita teori barat kan Pak tentang kacang kayak konsumsi. Silakan kamu ke warung masing-masing, kumpul dari itu. Insya Allah Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu akan dibalas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik pada diri saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.